Jadi revisinya banyak banget gitu. Ya udah, akhirnya aku kejar tuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir ke channel aku Jati Setia. Nah, lama banget ya rasanya nggak menyapa teman-teman di sini semuanya. Mungkin beberapa udah paham kali ya, udah ngerti kan sebagai mahasiswa tingkat akhir aku lagi ngapain. Ya, apalagi kalau bukan nyelesain skripsi gitu. Dan aku pengen ngucapin terima kasih alhamdulillah. Salah satunya berkat dukungan dan doa dari teman-teman semuanya di sini. Alhamdulillah aku sudah dinyatakan lulus, yeay gitu. Tapi mungkin beberapa teman-teman di sini akan jadi waduh, kalau Kak Jati udah lulus, bagi-bagi informasi tentang UI nggak ya, gitu kan? Nah, insya Allah aku akan tetap memberikan informasi-informasi yang aku tahu nih tentang UI ke teman-teman gitu. Karena aku ngerasain sendiri sih, dulu zaman-zamannya jadi calon mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa, yang pengen tahu tentang UI dan nggak ada media atau orang yang bisa aku tanyain gitu, aku ngerasa kebingungan banget gitu. Dan aku insya Allah sih pengen menjadikan channel ini sebagai media untuk memberikan informasi-informasi ke teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang ekstensi UI, seperti itu ya. Jadi yuk dukung channel ini dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Oke, langsung aja. Nah, di kesempatan ini mungkin aku akan share-nya agak sedikit berbeda ya, karena aku kayak punya unek-unek banyak nih yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya, apalagi kalau bukan tentang skripsi kemarin, ya nggak sih gitu. Nah, COVID-19 ini menjadikan semua rencanaku tentang skripsi ini buyar, teman-teman. Aku tuh punya rencana bahwa lebaran kemarin itu aku udah nggak ada tanggungan skripsi gitu. Jadi aku udah bisa di rumah, udah bisa ongkang-ongkang kaki, tinggal nunggu wisuda selesai gitu kan. Tapi ternyata COVID-19 menyerang gitu ya, sehingga mengubah semua rencana yang sudah disusun gitu. Dan ya memang bahwasanya manusia itu emang hanya bisa berencana gitu loh, karena ya Allah itu yang memutuskan gitu kan. Nah ya udah deh, akhirnya aku Februari yang udah aku mulai dengan aku konsul dosen, bahkan Maret itu aku udah seminar proposal, itu hancur berantakan lagi gitu loh. Karena pada saat itu aku kan nunggu-nunggu ya keputusan UI itu seperti apa, mengingat beberapa kampus itu pada akhirnya mengambil kebijakan untuk meniadakan skripsi, ya nggak? Nah jangan-jangan aku yang udah nyicil atau udah ambil start duluan nih, ternyata tiba-tiba skripsinya ditiadakan, kan zonk juga dong jadinya gitu. Akhirnya aku nunggu informasi resmi yang kurang lebih itu ada sebulanan kali ya gitu. Yang intinya adalah skripsi tetap jalan, tapi mekanismenya yang berbeda gitu ya. Jadi semuanya kalau bisa dilakukan secara online gitu. Dan alhamdulillahnya adalah topik yang aku ambil itu nggak masalah jika aku ambil secara online kayak gitu. Jadi masih tetap aksesibel kayak gitu. Nah permasalahannya adalah pada saat semester akhir ini aku masih punya tanggungan lain, teman-teman, selain skripsi. Mungkin beberapa teman-teman reguler fokus mereka di semester akhir adalah skripsi doang, enak, fokus dong gitu. Tapi sebagai anak ekstensi itu akan sangat jarang banget ketika semester akhirnya itu hanya skripsi doang gitu. Karena mengingat beberapa SKS yang diambil, kemudian harus ada transfer kredit dan seterusnya, jadi nggak genep gitu loh. Masih aja nyisain mata kuliah di akhir, kebanyakan sih gitu, meskipun mungkin ada ya yang fokus skripsi doang gitu. Nah kebetulan aku di semester akhir itu masih ada tanggungan satu mata kuliah, satu magang alias PBL 3 ya kalau di fakultasku itu, dan juga skripsi kayak gitu. Nah pusing gak sih itu gitu kan, yang mana semuanya itu harusnya dilakukan secara offline gitu kan. Nah terus akhirnya kan datang tuh corona, kan bener-bener di bulan Maret ya, Maret pertengahan itu kan UI akhirnya menghentikan semua tatap muka secara offline, ya nggak, mau kelas pembelajaran atau apa, dan semuanya itu dilakukan secara jarak jauh. Beberapa teman-teman yang ada penugasan lapangan tuh langsung ditarik tuh, nggak boleh dan seterusnya kayak gitu. Nah singkat cerita, akhirnya UI itu memberikan kebijakan semuanya itu harus dilakukan secara online. Termasuk itu tadi dua yang masih harus aku selesaiin, PBL 3 alias magang
dan juga apa sih, mata kuliah gitu. Jadi satu kuliah itu bener-bener kita online teman-teman. Nah, kebijakan lain yang dilakukan UI untuk mahasiswa tingkat akhir selain teknis pengambilan datanya yang dilakukan secara online ya, sebisa mungkin meminimalkan kontak dengan orang lain, itu adalah dengan merevisi ulang kalender akademiknya. Dan revisinya itu adalah cuman mundur 1 minggu teman-teman. Jadi itu kayak kalau nggak salah ya, tanggal terakhir sidang itu adalah Juli kalau nggak salah ya. Ini kalender akademik aslinya ya, sebelum ada COVID nih. Nah, kemudian setelah ada COVID, itu tanggal terakhir sidang itulah tanggal 8 Agustus. Kayak gitu. Dan penyerahan berkas yudisium terakhir itu adalah juga tanggal 8 Agustus itu, kalau nggak salah sih ya. Intinya tanggal 8 Agustus itu adalah tanggal terakhir kita pemberkasan yudisium, kayak gitu. Nah, pada saat itu aku tuh lagi beres PBL 3, UAS dan seterusnya, itu aku benar-benar clear dan baru bisa fokus skripsi itu adalah di bulan Juni teman-teman. Bayangin aja tuh Juni. Tadi kan aku sempro udah beres tuh di bulan Maret awal ya. Nah, dari Maret, April, Mei itu aku fokus untuk itu tadilah magang dan seterusnya tadi, laporan-laporan gitu. Nah, di bulan Juni sampai bulan Juli ini aku tuh sebenarnya agak-agak deg-degan gitu ya. Duh, ini nyampe nggak ya, selesai nggak ya 2 bulan gitu ya, karena topik yang aku ambil, studiku itu adalah studi kualitatif gitu, yang mana pasti bakal butuh waktu yang lebih lama ketimbang studi kuantitatif, ya nggak sih? Nah, ternyata kekhawatiranku tuh makin menjadi gitu ya, ketika aku mencoba menghubungi informan-informanku yang ternyata pada bisa dihubunginya, pada bisa diwawancaranya itu adalah di akhir bulan, which is itu adalah akhir bulan Juni ya. Akhir bulan Juni, padahal targetku adalah Juni udah selesai ngambil data dong gitu. Aduh, ternyata ya udah deh, aku ikutin aja ya. Nah, padahal targetku informan itu adalah 10 orang remaja nih. Padahalnya banyak banget ya. Padahal lagi nih, 10 orang remaja itu harus aku wawancara juga orang tuanya. Dengan kata lain, aku harus wawancara 20 orang. Yang mana itu bukan orang sedikit loh, dan ya ampun, itu susah banget coy untuk nyari orang yang sesuai dengan kriteria dan mau untuk diwawancara, itu susah banget gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya di akhir bulan itu aku baru dapet 6 informan remaja gitu berikut orang tuanya. Jadi kurang 4 lagi. 4 orang remaja alias 8 orang tua dong. 8 orang sama orang tuanya dong gitu. Waduh. Terus itu padahal udah akhir bulan dong coy. Padahal gue kan kualitatif ya. Ini masih bisa nggak nih? Masih bisa selesai nggak sih gitu kan? Itu aku udah nggak habis pikir. Maksudnya udah pasrah aja gitu loh. Mana lagi dari akademik kan sebar pengumuman ya. Buat teman-teman yang mau nambah studi 1 semester lagi, ya kan? Itu kebijakan lain nih, jadi kebijakannya nambah lagi. Itu diberikan keringanan untuk ngebayarnya itu cuma 500.000 teman-teman gitu. Dari SPP yang asli. SPP aslinya seberapa itu pernah aku singgung di video ini, kalian bisa cek. Nah, terus aku makin galau tuh, aduh ini nambah nggak ya gitu, nambah 1 semester nggak ya. Alhamdulillahnya Juni itu aku benar-benar selesai ambil data, Juli itu aku ngolah data, dan akhirnya Juli akhir itu aku sidang teman-teman. Itu ekspres banget dan alhamdulillah semuanya lancar ya, salah satunya berkat doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Nah, terus ternyata di UI itu yudisiumnya itu juga semuanya online teman-teman, online banget, mau ngumpulin foto, ngumpulin apa itu benar-benar semuanya online. Ya udah, alhamdulillahnya udah sidang tingkat fakultas, sidang tingkat UI gitu, alhamdulillah dinyatakan lulus dan tinggal nunggu pengumuman wisudanya kayak gitu. Akhirnya bisa lega. Baiklah teman-teman, demikian tadi curhat-curhat ngalor ngidul yang gak jelas tentang skripsi aku. Harapanku adalah semoga kalian ada hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita gak jelas aku tadi ya. Dan jangan lupa kalau kalian ngerasa video ini penting padahal gak penting,
Kalian boleh share, boleh komen, dan juga boleh like, dan jangan lupa subscribe-nya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.